pada ngapain kok berlarian sambil ketakutan? Lah semuanya bilang, iya mbah, ini tadi habis bakar dupa di gudang sana. Terus ada suara ketawa. Pertama ketawa suara laki-laki, terus yang kedua suara perempuan yang ketawa. Itu loh mbah, dari pemakaman Cina yang ada di sana. Loh kalian ini kok berani sekali. Makam Cina itu kan angker, terkenal wingit. Kalau ada apa-apa sama kalian gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bima. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, kita mencoba untuk bernostalgia lagi kembali ke masa anak-anak, di mana anak-anak ini selalu sehari-hari diisi dengan kegembiraan, main bersama teman-teman. Karena cerita kali ini cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara ini, yang namanya Bimantara. Dia biasa dipanggil dengan panggilan Bima. Jadi Bima cerita, kejadian ini pernah dia alami pada waktu Bima masih duduk di bangku SD. Nah, seperti logika anak SD, kita tahu bahwa ketika kita masih duduk di bangku SD itu, kita sering penasaran dengan sesuatu hal, dan kadang kita melakukan itu dengan lugu. Jadi ceritanya, Bima itu pernah masuk ke kuburan Cina dan mengambil dupa, karena dia penasaran dengan dupa itu. Jadi sebelum-sebelumnya, si Bima ini nggak tahu bahwa dupa itu aromanya wangi, dan apabila dibakar, aromanya semakin semerbak. Nah, kejadian ini bermula pada waktu itu, Bima ini pada saat usia 2 tahun, dia tinggal bersama kakek dan neneknya di kota T, di daerah Jawa Timur. Nah, Bima nggak cerita kota T ini mana, yang jelas masih ada di Provinsi Jawa Timur. Di usia 2 tahun itu dia tinggal sama kakek dan neneknya. Karena waktu itu, ayahnya Bima ini seorang anggota TNI aktif dan ditugaskan di daerah Aceh. Jadi pada saat itu, ayahnya Bima, ibunya, dan juga kakak perempuannya menuju ke Aceh, sedangkan Bima bersama kakek dan neneknya. Nah, hal itu pun berlangsung sampai bertahun-tahun kemudian, dan pada waktu itu, Bima mulai duduk di bangku SD. Waktu itu dia duduk di bangku SD kelas 5. Nah, pada saat itulah ayahnya Bima ini mulai pensiun. Jadi beliau kembali ke kota T itu dan memutuskan untuk membeli satu rumah. Tapi rumah ini jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dari rumah kakek dan neneknya Bima. Nah,
pada saat tinggal di sana, otomatis Bima mulai pindah sekolah. Jadi di kelas 5 SD dia pindah di sekolah yang baru, dan otomatis juga dia mulai adaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Si Bima ini ngaku bahwa tetangga-tetangga di sana itu baik-baik semua, apalagi banyak anak-anak yang seumuran Bima. Nah, ketika masuk di sekolah SD juga seperti itu. Dia mulai berusaha kenal dengan teman-teman yang baru. Jadi mulai saat itu Bima ini sudah mulai punya teman-teman yang baru dan bisa dikatakan sahabat-sahabatnya Bima. Yang dekat dengan Bima yaitu yang namanya Aldi dan juga Gofar. Inilah yang sering main sama Bima. Jadi aktivitas Bima sehari-hari itu setiap kali pulang sekolah dia selalu tidur siang. Sekitar jam 3 sore dia bangun, makan, dan kemudian pergi bermain. Nah, yang dilakukan itu permainan-permainannya seperti anak-anak SD pada umumnya. Jadi dia juga bermain kelereng, dia juga kadang bermain lari-larian, main bola, dan juga main layang-layang. Nah, permainan layang-layang inilah yang disukai oleh Bima, karena Bima merasa dia selalu menang di permainan itu. Jadi teman-temannya selalu mengandalkan Bima. Nah, kejadian itu sampai 1 tahun kemudian, akhirnya Bima duduk di kelas 6 SD, dan dia mulai semakin banyak teman. Nah, seperti biasa pada saat liburan, yang dilakukan oleh Bima, dia selalu main layang-layang bersama temannya. Nah, pada waktu itu, ketika Bima dan teman-teman main layang-layang, seperti biasa, dia selalu menang. Jadi layang-layang musuhnya ini selalu putus, dan teman-temannya ini selalu suka dengan Bima. Jadi waktu itu Bima ini punya satu layang-layang. Layang-layang ini motifnya khusus, dan Bima itu suka sekali dengan layangan ini. Nah, pada satu kali ketika Bima ini bertarung layang-layang, ternyata hari itu layang-layangnya ini putus. Nah, mereka semua yang ada di sana, termasuk Bima dan teman-temannya, melihat begitu layangan Bima ini putus, mereka semua ini kecewa. Karena selama ini nggak pernah sekalipun Bima itu kalah. Jadi layangan Bima itu selalu menang. Nah, begitu ngeliat layangan putus, ada omongan dari temannya Bima, yang namanya Dio. Bim, kamu ambil aja layanganmu, kamu kejar. Kalau bahasa daerahnya sana itu digodek. Artinya dicari layangan itu sampai ketemu. Nah, karena Bima juga merasa sayang dengan layang-layang itu, dan motifnya benar-benar berbeda dan sulit didapatkan, apalagi layang-layang itu selalu menang. Jadi timbul di pikiran Bima, ya sudahlah, kalau gitu tak cari aja layangannya. Nah, waktu itu ada teman-teman yang lain, dan ada si Aldi dan Gofar. Aldi dan Gofar bilang ke teman-temannya, ya sudah, ini kamu gulung benangnya, biar aku nemenin Bima cari layang-layangnya. Ya sudah, sana cepetan. Akhirnya 3 orang ini, Bima, Aldi, dan Gofar, mulailah mereka ngikutin layang-layang ini kemana. Ternyata sampai nggak sadar mereka itu sampai melewati 5 desa. Dan pada waktu itu, hari sudah mulai sore dan menjelang maghrib. Ketika layang-layang ini jatuh persis di sebuah bangunan, yang waktu itu mereka nggak tahu apa. Dan ketika mereka mendekati ke arah sana, ternyata area itu adalah area pemakaman Cina atau pekuburan Cina. Begitu sampai di sana, si Gofar tanya lagi ke Bima, gimana Bim? Ini layang-layangmu ada di dalam pekuburan Cina. Kamu mau ambil nggak? Berani nggak? Lah, Bima waktu itu diem, tapi ada satu teman lagi yang namanya Aldi ini bilang, ambil aja Bim, nggak apa-apa Bim. Kita ambil bareng-bareng aja. Sayang mumpung sudah sampai di sini. Ya sudahlah, ayo. Nah, waktu itu ketika mereka mendekati pekuburan Cina itu ada tembok yang tingginya seukuran orang dewasa. Jadi waktu itu mereka nggak mampu untuk naik ke sana. Dan satu-satunya teman Bima yang ukurannya paling tinggi, postur tubuhnya paling tinggi adalah si Gofar. Nah, akhirnya Gofar bilang, ya sudah, yang pertama naik si Aldi dulu. Aldi naik ke pundaknya Bima. Lah, mulailah Aldi ini naik ke pundaknya Bima dan berhasil masuk ke pekuburan Cina itu. Nah, yang kedua, akhirnya si Bima yang naik ke pundak Gofar, akhirnya Bima pun berhasil masuk ke dalam. Dan terakhir Gofar sendiri yang naik dengan
dirinya sendiri karena Gofar postur tubuhnya agak tinggi. Begitu masuk di kuburan Cina itu, mereka awalnya takut karena ngelihat situasinya sepi, apalagi waktu itu menjelang maghrib. Mulailah dicari di mana layang-layang tadi ini jatuh. Nah, ketika semakin dicari, mereka ketemu ada satu pekuburan Cina, dan di atas kuburan Cina itu ada buah-buahan dan juga dupa-dupa. Nah, disitulah persis layang-layang Bima terjatuh. Jadi mereka pun langsung mendekati layang-layang itu. Ketika Bima ini ngambil layang-layang itu, ternyata si Bima itu ngelihat Gofar itu lagi asik makan. Lah Bima tanya, "Loh, kamu lagi makan apa, Far?" "Ini lagi makan buah." Langsunglah si Bima gak pikir panjang, dia minta, "Aku minta, Far." "Lah itu banyak, coba kamu ambil sendiri." Bima pun ambil apel, dan si Aldi itu ambil anggur dan segala macam. Mereka berhenti di sana untuk makan buah-buahan itu. Nah, pada saat makan, Bima ini ngelihat di dalam saku Gofar itu ada semacam benda-benda seperti lidi. Ditanyalah oleh Bima, "Itu apa, Far?" "Oh, ini dupa." "Dupa itu apa?" Karena sebelum-sebelumnya Bima ini nggak tahu dupa itu apa dan fungsinya untuk apa, dia nggak tahu. Begitupun juga Aldi. Jadi yang tahu bahwa dupa itu aromanya wangi hanya si Gofar. Jadi waktu itu Gofar menjelaskan, "Ini dupa, baunya wangi, coba kamu cium." Diciumlah oleh Bima, ternyata, "Oh ya, kok baunya wangi ya?" Lah ini kalau dibakar, keluar asapnya malah semakin wangi dan baunya itu semerbak. "Ah, masa sih?" Nggak percaya. Lah Bima itu memang benar-benar nggak percaya karena dia nggak tahu menahu sebelumnya tentang perihal dupa. Nah, Gofar bilang, "Iya, serius, aku nggak bohong. Kamu ambil lagi aja, nanti malam kita bakar. Kalau kamu pengen membuktikan kalau dupa ini wangi, ambil lagi." Nah, akhirnya Bima nyuruh si Aldi, "Ayo diambil lagi, Di." Diambil lah, mereka ambil banyak dupa dan mulai dibawa pulang. Ketika layang-layang ini sudah diambil dan dupa diambil oleh mereka, mereka pun jalan menuju keluar makam. Lah belum sampai keluar, ternyata ada orang yang usianya sekitar 50 tahunan. Gak tahu waktu itu orang ini siapa. Tiba-tiba orang ini negur, "Loh, kalian ini ngapain kok di sini?" "Loh, iya Pak De, ini loh ngambil layang-layang." "Kalian itu apa nggak tahu? Ini kan sudah menjelang maghrib. Ini kan kuburan singit, kuburan angker. Kalau ada apa-apa sama kalian gimana?" "Iya Pak De, maaf Pak De, ini cuma ambil layang-layang." "Rumah kalian di mana?" Disebutkanlah nama satu desa. Ternyata si orang ini bilang, "Loh, itu kan jauh di sana. Ini sudah jam segini, pulang aja kalian." "Iya Pak De, ini mau pulang." "Ya sudah, sana pulang, hati-hati ya." "Iya Pak De." Pulanglah mereka. Nah, begitu dalam perjalanan pulang, si Bima, Aldi, dan si Gofar ini saling tanya satu sama lain, "Ini nanti dupanya dibakar jam berapa?" Nah, si Gofar bilang, "Nanti ajalah habis ngaji, biar kita enak." "Terus dibakar di mana?" "Dibakar di sana aja, di gudang." Nah, di pemukiman mereka itu ada satu gudang besar. Gudang ini untuk menyimpan garam-garam dan di sampingnya itu ada tambak. Nah, di sanalah biasanya mereka bermain ketika sore hari. Suasana di sana itu sepi. Nah, rencananya mereka akan nyoba bakar dupa di sana, tapi situasinya malam hari. Selesai mereka ngaji. Nah, setelah sepakat mereka pun pulang. Ketika sampai di rumah, seperti biasa Gofar dan teman-teman itu mandi seperti biasa, begitupun juga Bima. Mereka pun langsung berangkat menuju ke tempat ngaji. Nah, sepulang dari ngaji, si Bima itu cepet-cepetan langsung menuju ke rumah Aldi. Waktu itu Aldi lagi makan, dan Aldi langsung setelah makan ngambil sepedanya, mereka berdua menuju ke rumah Gofar. Nah, ketika sampai di rumah Gofar, ternyata sudah ada teman-teman yang lain, yaitu Dio dan juga satu teman yang lain. Begitu semua sudah ngumpul, akhirnya si Gofar bilang, "Ini gimana? Jadi dibakar di mana?" "Ya, seperti yang tadi kita bicarakan, di gudang aja, Far." "Ya sudah, ada yang bawa korek nggak?" "Aku takut soalnya nggak mau ngambil korek. Dikira nanti aku mau ngerokok sama ibuku. Ini aku sudah bawa korek." Ternyata sudah ada yang bawa korek. Nah, berangkatlah mereka. Nah, lokasi gudang ini memang agak jauh dari pemukiman. Dan di samping-samping itu ada tambak-tambak dan banyak sekali kebun di sana. Jadi suasananya benar-benar sepi.
Dan memang gudang ini dikenal angker oleh penduduk sekitar. Nah, waktu itu entah kenapa, mereka itu nggak merasakan takut sama sekali. Jadi ada sekitar 5 orang menuju ke gudang tersebut. Nah, begitu sampai di dalam gudang, mereka itu melihat ada banyak sekali tumpuk-tumpukan garam yang ditata di dalam karung-karung. Mulailah mereka mengeluarkan dupa itu dan mulai dibakar. Ada sekitar 5 dupa yang dibakar dan ditancapkan di sana. Dan waktu itu Bima benar-benar merasa kagum karena loh, iya kok benar-benar wangi ya. Karena banyak di antara teman-temannya ini yang nggak tahu menahu tentang dupa. Jadi mereka itu menyaksikan bahwa loh, ternyata benda ini kalau dibakar harum. Nah, begitu mereka ngobrol-ngobrol sambil makan cemilan, mereka pun santai di dalam gudang itu. Nggak lama kemudian, di balik tumpukan-tumpukan garam itu, mereka dengar ada yang berdehem. Dan suara berdehem ini adalah suara orang laki-laki dengan suara yang berat. Dari situlah langsung mereka diam. Padahal waktu itu sebenarnya mereka lagi ngobrol. Ketika mendengar ada suara berdehem dan suaranya berat seperti itu, mereka langsung diam dan saling memandang satu sama lain. Waktu itu Bima langsung bisik-bisik ke Gofar. "Kowe krungu nggak, Far? Kamu dengar nggak ada suara orang berdehem?" "Iya, dengar." Nggak lama kemudian ternyata ada suara yang berdehem lagi. Dan nggak lama kemudian karena gudang ini besar, dari arah kejauhan, mereka semua ini dengar ada suara perempuan yang ketawa. Nah, karena suara perempuan ini yang mereka tahu kalau ini adalah suara kuntilanak, dari situlah mereka langsung berlarian, berhamburan keluar dari gudang. Dan rumah atau tempat yang dituju pertama kali adalah rumahnya Dio, karena yang paling dekat adalah rumahnya Dio. Begitu mereka berlarian menuju ke rumah Dio, di sana ada kakeknya Dio yang duduk di depan rumah. Langsunglah begitu kakeknya Dio ini ngelihat anak-anak ini berlarian seperti ketakutan, kakeknya Dio tanya, "Loh, ini do ngopo ini, pada ngapain kok berlarian sambil ketakutan?" Lah semuanya bilang, "Iya mbah, ini tadi habis bakar dupa di gudang sana. Terus ada suara ketawa. Pertama ketawa suara laki-laki, terus yang kedua suara perempuan yang ketawa." "Hah? Bakar dupa?" Kakeknya Dio bilang seperti itu. "Loh, kalian bakar dupa, nyari dupa dari mana dapatnya?" Baru si Gofar cerita, "Itu loh mbak, dari pemakaman Cina yang ada di sana." "Loh, kalian ini kok berani sekali? Makam Cina itu kan angker, terkenal wingit. Kalau ada apa-apa sama kalian gimana?" Jadi waktu itu kakeknya Dio ini terlihat marah sekali. Karena kakeknya Dio merasa anak-anak ini kok main-mainnya terlalu beresiko. Jadi dari situ langsung kakeknya Dio nyuruh anak-anak ini pulang. "Ya sudah, ayo pulang-pulang, sudah malam. Jangan diulangi lagi ngambil-ngambil kayak gitu. Sudah pulang." Akhirnya dari situ mereka pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, si Bima ini begitu sampai di rumah, ibunya ini nyuruh Bima makan. Tapi waktu itu Bima nggak nafsu makan sama sekali. Bima cuma nyemil snack-snack. Nah, setelah nyemil snack, Bima pun langsung cuci kaki. Dia langsung masuk kamar. Nah, sebelum tidur, Bima itu ngerasa badannya agak meriang. Nah, dia pun bilang ke ibunya, "Bu, badanku panas, Bu." Ibunya pun megang kepalanya Bima, dipegang, ternyata panas. "Tuh iya le, badanmu panas. Makanya kalau kamu main itu ingat waktu. Kalau waktunya pulang, kamu makan. Kalau kayak gini gimana? Sudah, ini minum obat dulu." Ibunya pun ngasih obat. Dan Bima waktu itu setelah minum obat juga nggak bisa tidur. Dia cuma di kamar tidur noleh kanan, kiri. Dan nggak lama kemudian karena si Bima ini tahu besok pagi harus sekolah, dia pun nyoba untuk tidur. Nah, di antara tidur itu tadi, Bima itu dengar ada suara lonceng dari arah toilet menuju ke kamarnya. Kling, 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 kling. Nah, suara lonceng ini semakin dekat, dan dia dengar kalau ada sosok yang masuk ke kamarnya. Jadi Bima waktu itu noleh, ternyata Bima itu ngelihat ada orang duduk di kursi yang ada di dalam kamarnya Bima. Beliau itu tinggi besar, pakai jas, kepalanya agak botak, dan wajahnya pucat sekali. Beliau itu megang lonceng sambil keliling-keliling, dan wajahnya itu nggak ramah sama sekali.
Jadi wajahnya senyum, tapi senyumnya itu kayak senyum yang menakutkan. Dengan wajah yang pucat. Jadi Bima yang waktu itu ngelihat sosok ini, dia ketakutan, selimut ini ditarik dan bantal ini ditutupkan di wajahnya. Waktu itu Bima ini masih dengar si sosok ini terus membunyikan loncengnya, kelinding-kelinding, kelinding-kelinding, dan gak lama kemudian si sosok ini bilang, "Aku gak pernah ganggu tempatmu. Kenapa kok kamu ganggu tempatku? Kenapa kok kamu ganggu tempatku? Aku kan jadi gak nyaman." Nah, si sosok ini bilang seperti itu dengan bahasa Jawa. Jadi Bima itu benar-benar ketakutan dan langsung dia teriak-teriak manggil ibunya. Gak lama kemudian ibunya pun langsung masuk kamar dan sosok ini sudah gak ada lagi. Dari situlah ibunya Bima langsung narik Bima. "Kamu ini kenapa, Bim?" "Bu, diceritakanlah tadi ada orang yang tinggi besar, pakai jas, dia bawa lonceng, nakut-nakutin aku." Lah ibunya cuman bilang, "Kamu itu ngelindur. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu." Ya sudah, ini ibu temenin. Ibu tidur sama kamu. Akhirnya tidurlah ibunya. Sampai keesokan harinya, Bima ini badannya merasa semakin panas dan waktu itu dia bilang ke ibunya kalau dia nggak mau masuk sekolah. Nah, mulailah ibunya Bima ini nulis surat dan rencananya akan dititipkan ke ibunya Gofar. Ternyata belum selesai nulis surat, ada yang ngetok pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibukalah, ternyata yang datang ini adalah ibunya si Aldi. "Loh ya, kenapa, Bu?" "Bu, ini mau nitip surat karena si Aldi nggak masuk sekolah. Ini juga ada surat titipan dari ibunya Gofar. Si Gofar nggak masuk sekolah karena sakit." Loh, si ibunya Bima bilang, "Loh, padahal ini saya mau nitip karena si Bima juga sakit. Kok bisa sakitnya barengan kayak gini? Kenapa? Habis dari mana anak-anak itu?" "Ya nggak tahu, makanya itu saya juga heran." "Oh ya sudah, kalau gitu biar saya antar ke sekolah." Dibawalah surat itu oleh ibunya Bima dan diantarkan ke sekolah. Nah, pada waktu itu si Bima ini juga heran. Ternyata si Aldi dan Gofar ini juga nggak masuk sekolah karena sakit. Dan waktu itu Bima nggak tahu Aldi dan Gofar ini sakit apa, dia nggak tahu. Nah, malam itu ketika Bima tidur, dia nggak berani lagi tidur di kamar. Dia milih tidur di depan TV bareng ayahnya. Nah, begitu si Bima ini nonton TV, dilihat ayahnya itu sudah tidur. Dan gak lama kemudian, si Bima itu dengar ada suara lonceng lagi. Kelinding-kelinding, kelinding-kelinding. Dan sosok ini berjalan mendekati Bima. Dari situlah karena Bima tahu bahwa sosok ini akan dekat ke arahnya, Bima langsung bangunin ayahnya. Ya, aku wedi ya, aku takut ya. Aku mau ditakutin lagi." "Ditakutin apa?" "Itulah ada suara lonceng." "Ya sudah, sini tidur sama ayah." Akhirnya ayahnya ngeloni Bima. Dan sampai pagi harinya gangguan itu sudah nggak lagi terdengar. Nah, ternyata keesokan harinya Bima ini nggak masuk lagi ke sekolah karena badannya masih meriang. Nah, di satu siang ketika Bima tidur di dalam kamar, Bima ini bangun dan mau buang air kecil. Begitu Bima keluar kamar dan menuju ke toilet, ternyata di depan toilet persis itu ada sosok ini. Sosok itu duduk di depan toilet, pakai jas, wajahnya pucat, dan senyum ke arah Bima. Tapi senyumnya itu sekali lagi dia nggak ramah. Jadi senyumnya itu sambil lonceng ini terus dimainkan, kelinding, 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 kelinding. Nah, waktu itulah sosok ini belum ngomong apapun, tapi saking takutnya Bima ini langsung lari dan kepreset. Waktu itu dia nggak sadar. Nah, barulah waktu itu ketika Bima ini sadar, dia sudah ada di rumah sakit. Di situ ada ibunya. Bima tanya, "Loh, Bu, ini aku di mana?" "Kamu di rumah sakit. Kamu tadi habis jatuh. Itu loh kakimu, lihat." Bima pun langsung ngelihat ternyata kakinya ini sudah dalam posisi diperban. Ternyata ibunya cerita, hari itu ketika semua keluar, Bima yang ada di dalam rumah sendirian, tiba-tiba ketika ibunya datang masuk rumah, ibunya ngelihat posisi Bima ini jatuh dan di kakinya itu sudah berdarah. Langsunglah dibawa ke rumah sakit. Nah, keesokan harinya barulah Bima ini sekali lagi gak masuk ke sekolah, dan beberapa hari kemudian Bima pun diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Barulah Bima sekolah. Nah, ketika sampai di sekolah,
karena Bima ini satu kelas dengan Aldi, waktu itu Bima sudah ketemu Aldi. Tanyalah Bima, "Di, kamu nggak masuk sekolah berapa hari?" "Aku nggak masuk 3 hari." "Loh, kamu sakit apa? Kok nggak masuk juga?" Nah, Aldi akhirnya nyuruh Bima ngelihat ke arah bawah. Ternyata Bima ngelihat kaki Aldi ini sudah dibungkus perban. "Loh, Di, kamu ini kenapa?" Nah, ceritalah Aldi ternyata. Pada waktu itu malam hari, selesai mereka bakar dupa, Aldi ini tidur seperti biasa. Nah, ibunya Aldi itu punya warung di seberang rumah. Jadi nggak jauh dari rumahnya, Aldi itu tinggal nyebrang jalan, langsung bisa sampai ke warung ibunya. Nah, karena waktu itu ibunya masih ada di warung, Aldi tidur sendirian di dalam rumah. Dan begitu Aldi itu tidur, tiba-tiba ada yang niup telinganya. Nah, otomatis Aldi langsung noleh. Begitu Aldi ini noleh, Aldi ngelihat ada sosok bapak-bapak yang beliau itu pakai jas, wajahnya pucat, dan bawa lonceng, keliling-keliling sambil senyum ke arah Aldi. Dan senyumnya itu menakutkan. Nah, dari situlah Aldi langsung teriak-teriak, dia lari menuju ke warung ibunya. Karena waktu itu dia antara sadar dan gak sadar, begitu Aldi keluar rumah, ada becak. Dia langsung nabrak becak, dan waktu itu dadanya Aldi sampai bengkak. Dan hal itulah yang membuatkan Aldi nggak bisa nafas, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Ternyata begitu Aldi ada di rumah sakit, bukan hanya dadanya Aldi yang bengkak, ternyata kakinya Aldi juga bengkak dan harus diperban. Nah, disitulah Aldi cerita bahwa malam itu dia didatengin sosok yang sama dengan yang waktu itu mendatangi Bima. Nah, waktu itu mereka langsung bilang, "Ya sudah, kita cari Gofar aja kalau gitu." Nah, Gofar ini nggak satu kelas dengan mereka. Pada saat istirahat, mereka langsung menuju ke kelasnya Gofar. Ternyata waktu itu, Gofar hanya duduk-duduk di bangku kelas, dia nggak keluar sama sekali. Disamperilah oleh Aldi dan Bima, "Loh, Far, kamu ini kenapa?" Langsung si Gofar ini bilang, "Ini loh, kakiku ada yang retak. Waktu itu kakiku patah dan harus dipen." "Loh, memangnya kenapa, Far?" Nah, ceritalah Gofar. Malam hari setelah mereka bakar dupa, ketika Gofar pulang ke rumah, Gofar tahu bahwa keluarganya ini belum pulang karena masih ada di rumah Pak D dan Budenya. Jadi begitu Gofar sampai rumah, dia ngelihat dari dalam rumah itu kok banyak orang. Dilihat dari korden itu ada bayangan-bayangan orang yang jalan-jalan di dalam rumahnya. Karena penasaran, Gofar langsung cepet-cepetan masuk. Karena sebelumnya dia tahu bahwa keluarganya ini nggak ada di rumah, belum pulang di rumah. Tapi kok ada orang di dalam rumah. Begitu dibuka, ada sosok bapak-bapak, beliau pakai jas, wajahnya pucat dan agak botak. Beliau duduk di kursi tamunya Gofar dan sambil ketawa. Si bapak-bapak ini bilang, "Rasano kowe, tak oyak-oyak omamu. Jadi rasakan kamu, tak obrak-abrik rumahmu. Makanya jangan ngobrak-ngabrik rumahku." Disitulah Gofar itu sambil tegang, dia lari ketakutan, saking takutnya dia sampai loncat, dan begitu loncat, Gofar ini jatuh di lubang got. Dan lubang got itu sempit, jadi sampai kaki kanan Gofar ini nggak bisa ditarik lagi. Dari situlah Gofar teriak-teriak, "Tolong, tolong." Nggak lama kemudian tetangganya datang. Ternyata begitu tetangganya datang, tetangganya ini juga kaget ngelihat kakinya Gofar itu ternyata ada yang retak. Jadi begitu tetangganya nggak berani, tetangganya ini manggil tetangga yang lain. Akhirnya dengan pelan-pelan Gofar ini diangkat dan langsung dibawa ke rumah sakit, dan ternyata benar ketika di ronsen kakinya Gofar itu retak. Nah, dari kejadian itu semua mereka semakin takut. Ternyata yang didatengin oleh sosok ini adalah 3 orang yang ngambil dupa di pemakaman Cina itu, Aldi, Bima, dan Gofar. Dan kejadian itu benar-benar membuat mereka itu trauma. Sampai pada satu malam mereka ini berniat, kalau si sosok ini datang lagi, kita harus minta maaf lah. Kita harus minta maaf supaya nggak diganggu lagi. Nah, ternyata di malam-malam selanjutnya, sosok ini nggak datang lagi. Tapi sampai hari ini, terutama si Bima, dia masih trauma dengan kuburan Cina. Dia masih trauma dengan aroma dupa karena kejadian itu. Nah, hal inilah yang membuat Bima sampai hari ini benar-benar ketika melewati pemakaman Cina, dia benar-benar masih takut. Apalagi ketika dia mencium bau-bau dupa yang harum sekali
Bima masih takut karena trauma dengan hari itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Bima. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bima dan teman-teman yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan ada pesan terakhir dari Bima tentang sebuah pemakaman, bahwa sudah seharusnya kita tidak mengambil apa yang ada di makam, dan sudah seharusnya kita tidak meminta apa yang ada di makam. Mungkin inilah yang bisa dijadikan pelajaran oleh teman-teman semua, khususnya untuk saya sendiri. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.